Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Orang kurang kerjaan. Ada tulisan panjenengan Pak Gundul, ajaran Habib Ba'alawi bukan termasuk ajaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nggih Pak Gundul. Memang ajaran mereka tercampur aduk antara Ahlussunnah dan Ahli Syiah. Bahkan Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Bahaiyah, dan Gulatiyah. Campur aduk. Nggih enggak lumrah. Nggih Pak Gundul, insyaallah seperti itu nggih. Di hari ini juga tak kalah meriah terjadi di Papua sana. Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf meresmikan pembukaan PWNU yang ada di sana, di Papua Selatan ya. Dengan menyinggung bahwa orang yang bahas nasab itu kurang kerjaan. Ini enggak semuanya benar ya. Karena saya kerjaan banyak ya. Tapi saya juga bahas nasabnya. Kerjaannya Kiai Imad, Raden Syarif Rahmat, ya Kiai Joko Syahmat, ya KRT Fakih, bahkan Gus Fuad dan lain-lain semuanya. Itu banyak pekerjaannya, tapi yang bahas nasab. Jadi jangan dianggap pengangguran semua. Semua ini punya aktivitas pekerjaan dan rela untuk mengorbankan ya waktunya, tenaga, konsentrasi, bahkan keluarganya. Nah, jadi jangan dianggap sebagai orang pengangguran. Justru kepedulian ya yang patut dibanggakan dari kawan-kawan terhadap nasib keumatan. Ya. Lah piye negara dan bangsa sejarahnya mau dirubah, mau dicaplok, NU mau dirubah sejarahnya dicaplok, ya, dikendalikan semua yang duduk di strukturalnya, terus umat ya dan masyarakat juga dikacaukan akidahnya, syariahnya, sufiyahnya, bahkan maisyahnya, ya. Terus mengatakan para pejuang-pejuang pencerahan ini sebagai orang yang pengangguran, lah itu kan ya terlalu. Menurut Abaji Oma Irama itu terlalu. Ya tapi ini ada sisi positifnya. Ya, Ketua PBNU masih nyinggung-nyinggung masalah nasab ini, berarti nasab ini tidak akan berhenti sampai beliau berhenti menjadi Ketua PBNU. Ya mumpung ya ada pancingan gitu loh ya. Ada penyebab sehingga akibatnya terus akan berjalan sampai memakan waktu yang cukup lama, nggak bisa diselesaikan ya. Dalam arti apa? Ya banyak muhibin ya, ini kalau ditimbang mafsadah dan madharahnya ini ya lebih banyak madharah dan mafsadahnya ketika seorang yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama mengatakan seperti itu. Kurang adanya ketegasan ya. Atau paling enggak berada di tengah dengan kenetralan. Ya, harusnya begitu. Oleh sebab itu akan menunggu lagi korban-korban yang berasal dari kultur NU. Hari Sabtu Ahad saya libur kerja, tidak ngantor, tidak dinas, itu saya gunakan bukan untuk keluarga saja, tetapi untuk masyarakat, umat, bangsa dan negara, bahkan agama. Hasilnya apa? Survei. Kiai-kiai, kampung-kampung, takmir masjid musola. Ya, hasilnya apa? Ya mereka semua rata-rata kena korban dawir Habib itu. Ya, korban dawir Habib. Jadi kalau ada khol di setiap kabupaten, kholnya siapa? Kholnya Habib. Ya, itu ada panitia pencari dana. Tidak hanya dana uang saja. Ya beras anane diangkut. Ada kambing sak PTE, sak mentok, sak BBE diangkut semua. Oleh sebab itu ketika Kang Mas Taufik
bin Abdul Qadir As-Sakaf mengatakan, kalian kesini itu bawa apa? Paling gula 1 kilo. Kamu atau kalian datang ke sini, kami sembelihkan 100 ekor kambing. Loh, kambing dari hasil ndawiran ya sama saja. Jadi hasil merampas itu loh. Umat dan masyarakat. Tapi alhamdulillah kemarin saya juga berpesan secara personal, jangan percaya lagi. Jadi saya gerilya, saya gunakan untuk gerilya tanpa diekspos supaya orang tidak kenal saya, supaya saya bisa bebas kemana-mana dengan dakwah face to face. Ya, saya nasihati jangan dikasih, gunakan sendiri untuk kemaslahatan terdekat. Kalau nanti satu kabupaten ada 30 habib yang dikholi, kalian akan bangkrut, ya, bangkrut, ya. Tidak bisa haji dan umroh, tidak bisa menyekolahkan anak-anak, mondokkan putra-putrinya, mendidik anak yang salih dan salihah. Karena apa? Direpotkan dengan dawirannya Habib. Tapi alhamdulillah sebagian sudah banyak yang tercerahkan, ya, dengan adanya kajian-kajian kita ini. Nah, ini bagian daripada status pengangguran yang dicapkan oleh Ketua PBNU hari ini di Papua. Apakah kami pengangguran? Enggak, saya turba itu justru malah nggak ada apa yang bayar. Kerja tapi tanpa ada bayarannya, hanya lillah billah. Jadi nanti biar diluruskan oleh kawan-kawan kita. Jadi Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf ini kadang-kadang ya ada bagusnya, tapi ya banyak mafsadahnya, ya, mandorohnya. Ya karena apa? Akhirnya banyak nahdiyat yang masih membela kiai-kiai ulama-ulama yang dekat dengan habaib di Indonesia, di Nusantara. Walaupun salah semua tetap dibela, membabi buta.